dan mempersiapkan karton ataupun kardus berbentuk persegi, nah, coba kalian buat dari persegi ini menjadi suatu kotak tanpa tutup. Coba apakah bisa dibuat suatu kotak tanpa tutup, tapi yang paling maksimum ya, kira-kira dari persegi ini saya menggunakan ukuran 26 x 26. Kira-kira volume kotak yang paling maksimum berapa ya? Nah, berarti dari satu karton berbentuk persegi ini kita harus membuat jaring-jaring kotak tanpa tutup dulu. Nah, kalau untuk jaring-jaring kotak tanpa tutup, gambarnya adalah seperti ini. Oke, jadi kita harus merubah dari satu persegi ini menjadi jaring-jaring kotak tanpa tutup seperti ini. Artinya, kita harus membuat potongan 4 persegi di setiap ujungnya ya. Nah, untuk ukuran yang maksimum, kita harus perkirakan kira-kira perseginya, apakah persegi kecil akan membuat volume kotak maksimum, ataukah jika perseginya panjang akan membuat volume kotak maksimum. Oke, sekarang saya bebaskan untuk teman-teman untuk membuat kotak dengan potongan persegi dengan ukuran apapun yang menurut kalian itu bakal maksimum ukuran volumenya. Oke, mari kita coba. Nah, sebelum digunting, tadi itu kan berbentuk persegi ya. Sekarang seperti ada suatu bingkai di sini. Ini sengaja saya tambahkan karena kita akan membuat suatu kotak tanpa tutup, sehingga kita memerlukan bingkai-bingkai ini untuk bisa menempelkan antar potongannya yang ini ya. Nanti kita lihat. Jadi, untuk lebih memudahkan, coba pasang beberapa frame seperti ini untuk menempelkan di setiap potongan yang ini ke potongan yang ini maupun ke potongan yang ini. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Jadi tetap persegi yang dipotong itu 5 cm. Ini digunakan untuk frame aja, untuk membantu pemasangan ketika dibentuk suatu kotak ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi inilah jaring-jaring kotak tanpa tutup. Mari kita buat kotaknya. Nah, setelah dihias, jadi kotaknya akan lebih cantik dan bisa digunakan untuk apapun, misalnya untuk peralatan alat tulis disimpan di sini, atau misalnya alat aksesoris ataupun yang lainnya, terserah kalian. Nah, sekarang kita sudah membuat kotak yang menurut kita itu maksimum dari yang awalnya persegi tadi ya. Apakah benar ukuran yang kita buat ini sudah maksimum? Kalian kalau sudah mengerjakan ini, coba kerjakan dan buktikan apakah benar ini sudah maksimum. Nah, ukuran yang tadi kita sudah buat, kotak tanpa tutup tersebut, itu kan awalnya ukuran perseginya, sisinya 26 cm ya. Nah, lalu setelah dibuat jaring-jaring kotak tanpa tutup, nah kita ambil lebarnya itu 5 cm. 5 cm itu yang tadi ukuran persegi yang tadi sudah kita potong ya. Jadi itu menjadi lebarnya 5 cm, sehingga panjangnya itu 26 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 13 cm. Nah, sekarang tingginya juga sama, 26 kurang 2 kali 5 sama dengan 13 cm. Ya, ingat-ingat yang tadi di beberapa durasi sebelumnya itu ada jaring-jaring yang memperlihatkan bahwa mengapa 26 kurang 2 kali 5 ya. Nah, berarti volumenya jika kita hitung secara manual menjadi 13 cm kali 5 cm kali 13 cm, hasilnya 845 cm pangkat 3. Apakah benar volume ini adalah volume maksimum dari ukuran persegi 26 cm ini? Nah, kita akan buktikan dengan turunan. Sekarang kita akan buktikan dengan turunan. Pembuktiannya adalah seperti berikut. Karena tadi, nah, maaf ini belum fokus. Oke. Tadi kan kita mengambil si perseginya itu potongannya adalah 5 cm ya. Nah, jika menggunakan aplikasi turunan, diperoleh bahwa panjang itu adalah 26 dikurangi 2 kali lebar ya.
kan lebarnya itu 5 cm. Jadi kita sekarang misalkan dengan pemodelan matematika. Nah, otomatis tingginya juga adalah 26 kurang 2 lebarnya. Nah, lalu kita cari volumenya. Volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu 26 kurang 2 kali lebar. Terus lebarnya itu L dan tingginya itu 26 kurang 2L. Nah, lalu kita kalikan, diperoleh hasilnya adalah 676L dikurangi 104L ya. Dikurangi 104 L pangkat 3. Lalu L pangkat 2, mohon maaf ya. Lalu ditambah 4 L pangkat 3. Nah, setelah itu kita turunkan karena dicarinya adalah volume maksimum kan, berarti turunannya harus sama dengan 0. Sehingga ini kita turunkan menjadi 676 dikurangi 208 L ditambah 12 L pangkat 2 sama dengan 0. Lalu kita perkecil menjadi 169 dikurangi 52 L ditambah 3 L pangkat 2. Kita bagi 4 semuanya. Lalu kita faktorkan. Nah, ini diperoleh hasilnya adalah bentuknya pecahan ya. Hasilnya menjadi 3L, mohon maaf, 3L dikurang 13 dikali L kurang 13. Sehingga faktornya kita pindah ke sini ya. Nah, sehingga faktornya L yang pertama itu 13/3, L yang kedua itu adalah 13. Nah, untuk maksimum kita cek untuk lebar yang ini, yang 13/3. Kalau misalnya lebarnya 13/3, maka panjangnya itu adalah 26 dikurangi 2 dikali 13/3. Nah, begitupun T-nya sama ya. Sehingga diperoleh P sama dengan T-nya itu, ini kan 26 dikurangi 2 kali 13 itu 26/13 ya. Sehingga diperoleh hasil dari P sama dengan T-nya karena sama ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 24. Jadi untuk yang L-nya kalau 13/3, P-nya itu 24, L-nya itu 24, dan tingginya mohon maaf, ini tingginya 24 dan lebarnya itu yang 13/3. Nah, kalau misalnya untuk yang 13, berarti P-nya itu adalah 26 dikurangi 2 dikali 13, berarti hasilnya 0. Kan gak mungkin panjang lebarnya 0 ya. Berarti untuk yang L2 ini tidak bisa dipakai ya, berarti ini gugur. Jadi ukuran yang benar, ukuran agar kotaknya maksimum itu ketika lebarnya 13/3 ya. Coba kalikan saja 24 dikali 24 dikali 13/3. Oke, hasilnya berapa? Jadi ukuran yang tadi sudah kita tebak, yaitu ukurannya awalnya lebarnya 5, ternyata tidak membuat kotaknya menjadi ukuran yang maksimum. Harusnya ukurannya adalah 13/3 gitu ya. Jadi untuk ukuran kotak ini seharusnya lebarnya bukan yang tadi ya. Tadi kita mengambilnya 5 cm padahal harusnya 13/3 atau sekitar 4,3 ya. Jadi nanti saya harap kalian bisa membuat yang lebih bagus dari yang saya buat. Kotaknya bisa lebih bermanfaat juga, misalnya menjadi kotak pensil atau misalnya yang lainnya. Nah, nanti saya tunggu kreasi kalian dan jangan lupa untuk perhitungannya juga disertakan ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.